Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa tombol like supaya kalian gak ketinggalan video-video baru. Oke, di video kali ini aku mau ngajak kalian semua untuk tahu mengenai 10 fakta tentang corona yang berdampak baik pada kita. Semenjak virus corona atau biasa yang kita sebut dengan COVID-19 ini menyebar, kita hanya berbicara mengenai tentang keburukan COVID-19. Dan menurut saya juga seperti itu. Kalau kita selalu berpikir tentang COVID-19 ini, juga akan berdampak buruk untuk kita. Tapi kalau kita terus berpikir buruk seperti ini, kita tidak akan bisa keluar dari wabah COVID-19. Berikut ini, kita akan berbicara tentang kebaikan corona. Kita akan mulai dari urutan yang terakhir. Urutan ke-10. COVID-19 dapat dikenali. Seperti yang kita tahu, dengan perkembangan teknologi sekarang, kita dapat mengetahui penyebab dari COVID-19 ini. Dan dalam proses mencari pengobatannya, tidak seperti AIDS yang pada tahun 1981, setelah 2 tahun baru diketahui bahwa itu adalah penyakit AIDS. Jika kita berbicara tentang COVID-19 yang keluar pada 31 Desember 2019, setelah 6 hari, kita dapat langsung mengetahui apa penyebab dari virus corona atau COVID-19 ini. Urutan ke-9, vaksin COVID-19. Karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada, vaksin untuk COVID-19 ini sudah hampir ditemukan. Sebelum ini biasanya saintis membutuhkan 5-6 tahun untuk menemukan vaksin. Terdapat 28 company yang akan berkompetensi menemukan vaksin untuk COVID-19 ini, sehingga dengan cepat akan menyelesaikan penelitian ini. Yaitu kabar baik dari beberapa negara. Menurut penelitian, beberapa negara yang terinfeksi COVID-19, penyebaran virus ini sudah semakin mengecil karena pengobatan dan perawatan yang baik seperti medical research and service, vaksin testing yang dikembangkan sudah semakin banyak. Sekarang kasus-kasus yang bermunculan pun sudah mulai berkurang. Karena itu juga, negara-negara seperti Italy bookstore, grocery store, ataupun baby store sudah dibuka. Di Spain sekitar 300.000 orang sudah bekerja. Di Denmark, anak-anak sudah mulai bersekolah. Dan di Jerman sendiri sudah mulai mengurangi daerah yang berada di status lockdown. Urutan ke-7. Pasien-pasien COVID-19 punya peluang untuk sembuh. Tapi bukan berarti kita tidak harus berhati-hati. Kita tetap harus mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah. Karena demi kebaikan kita sendiri, kita memang harus mewaspadai COVID-19 ini. Tapi tidak dengan membuat kita panik, sehingga nantinya akan menyebabkan mentally down. Urutan yang ke-6, yaitu penelitian yang membaik. Masalah yang paling utama adalah cara kita bagaimana mengetahui dan mengatasi penyakit tersebut. Pada 13 Januari, kita sudah mengetahui mengenai COVID-19 dan karena penelitian yang semakin membaik, sehingga dalam 5 menit kita sudah dapat mengetahui sebab dari penyakit tersebut. Urutan ke-5, yaitu lingkungan yang membaik. Dengan adanya COVID-19 ini, banyak negara-negara yang mulai memberlakukan lockdown, sehingga lingkungan mereka pun menjadi berubah, seperti polusi yang menjadi menurun. Seperti yang kita ketahui selama ini, banyak usaha yang dilakukan untuk menekan gas emisi yang menyebabkan polusi tidak berhasil. Namun setelah diberlakukannya lockdown, banyak hal seperti transportasi, pabrik, barang impor, plastik dari luar negeri menjadi berkurang. Karena itu, mulai banyak lingkungan-lingkungan yang menjadi lebih bersih dan lebih baik. Urutan keempat, yaitu dukungan dari pemerintah. Pemerintah sudah berusaha banyak melakukan penanggulangan dalam membantu mengurangi pandemi ini. Sekarang, pemerintah sedang berusaha dalam mengurangi akibat dari banyaknya pekerja yang dirumahkan. Di Australia, pekerja yang penghasilannya di bawah UMR akan mendapatkan 32.000 Australian dollar. Di Denmark, pemerintah memberikan gaji kepada 75% pekerja. Di Prancis, perusahaan tidak diberlakukan membayar pajak serta gaji dan uang sewa karena akan ditanggung oleh pemerintah. Dan di Italia, Spain, Swedia, UK, dan semua negara juga berusaha untuk menerapkannya.
Urutan ketiga, yaitu kebersamaan dengan keluarga. Seperti yang kita tahu, semenjak pandemi ini, kita jadi punya banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Sehingga kita harus memanfaatkan momen-momen seperti ini. Enjoy this moment, stay home, stay safe, and be healthy. Urutan kedua, olahraga dan berjemur. Semenjak COVID-19 ini menyebar, banyak orang menjadi lebih sering olahraga demi mengisi waktu luang mereka selama proses lockdown ataupun dirumahkan. Dan juga, berjemur pada pagi hari ataupun sore hari juga menjadikan cara untuk membuat tubuh kita menjadi lebih kebal terhadap dari berbagai penyakit. Yang terakhir dari fakta ini, semua orang jadi lebih menjaga pola makan ataupun asupan gizi yang mereka cerna, seperti mulai mengurangi makanan-makanan junk food. Yang pastinya, dari segala macam efek ini, orang-orang akan mulai terbiasa menjadi hidup lebih sehat. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka videonya, dan komen di bawah untuk ide-ide menarik atau hal yang ingin kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi supaya kalian tahu jika aku upload video baru, dan klik tombol subscribe ya. Sekian dulu, bye semuanya.